Somat naik pesawat jatuh di lambung barat. Jika Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri serta teman-teman sekalian yang berbahagia, sholawat dan salam kita panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan lomba ceramah kali ini. Tidak lupa pula sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para dewan juri yang terhormat, izinkan saya berceramah singkat dengan judul Ulama Pewaris Para Nabi. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Al-ulama'u warathatul anbiya, yang artinya ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Para ulama kini semakin langka. Generasi muda yang ingin menjadi ulama pun semakin sedikit. Anak-anak yang bercita-cita untuk menjadi ulama pun semakin jarang. Cobalah kita tanyakan kepada anak-anak untuk menyebutkan nama-nama tokoh ulama dan tanya pula nama-nama artis dunia. Mungkin mereka lebih banyak hafal nama-nama selebritis itu. Tidak serta-merta kita salahkan generasi masa depan itu. Akan tetapi akan lebih baik pada koreksi diri. Sejauh mana kita mengenalkan para tokoh pejuang Islam itu kepada mereka. Padahal melalui perantaraan mereka para ulama lah merupakan pewaris perbendaharaan ilmu agama, pewaris Nabi. Sehingga dengan demikian ilmu syariat terus terpelihara kemurniannya sebagaimana awalnya. Oleh karena itu, kematian salah seorang dari mereka mengakibatkan terbukanya fitnah besar bagi muslimin. Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba. Akan tetapi dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama, sehingga Allah tidak menyisakan seorang alim pun. Maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Amr juga disebutkan hadis yang maknanya, sesungguhnya termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah direndahkannya para ulama dan diangkatnya orang-orang jahat. Begitulah, maka keberadaan ulama, mereka yang paham, mengerti, mengamalkan ilmu-ilmu syariat Islam merupakan sumber rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang para ulama merupakan orang-orang pilihan Allah, yang Allah menitipkan pewarisan ajaran Islam ini melalui lisan mereka, jiwa mereka, dan amaliyah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Quran Surah Fatir. Rasulullah SAW pun menegaskan, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Marilah kita ikuti dan taati arahan ulama selama hak bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika keliru kita nasihati, jika benar kita bela. Penghormatan dan pemuliaan Allah kepada kita adalah bagaimana penghormatan dan pemuliaan kita kepada ulama. Kecuali tentang orang-orang pendosa yang ingkar kepada Allah, yang bermusuhan dengan ulama seperti orang-orang jahiliyah yang memusuhi Nabi, dan mereka yang dihinakan Allah di dunia apalagi di akhirat. Na'udzubillah. Sekian ceramah singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.